Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari segala yang thayyib, yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Kepada anak-anak siswa SMA IT Insan Mandiri, begitu pula kepada para wali murid yang dirahmati Allah, kepada para guru dan semua yang berjuang di medan pendidikan. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari kita kaum muslimin yang kurang berhati-hati dalam memilih makanan yang mereka konsumsi. Padahal apa yang kita konsumsi berpengaruh terhadap jiwa dan perilaku kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memakan atau memilih makanan yang halal dan thayyib. Perintah Allah bukan hanya ditujukan untuk mereka orang-orang yang beriman secara umum, tapi juga ditujukan untuk para nabi dan para rasul. Jadi Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memilih makanan yang mereka makan dari yang halal, yang tidak termasuk dari apa yang diharamkan Allah, dan dari apa-apa yang thayyib, yang didapatkan dari usaha yang betul-betul halal. Dan disebutkan juga nama Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat penyembelihannya, kalau dia termasuk dari sembelihan. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari segala yang thayyib, yang baik, yang didapatkan dari usaha yang baik, makan yang menyehatkan untuk kita. Karena tubuh kita, begitu pula jiwa kita yang berpakaian tubuh ini berpengaruh dengan apa-apa yang dimakan. Apabila yang kita makan dari barang-barang yang thayyib, dia akan juga membuat tubuh kita, jiwa kita dalam keadaan thayyib. Tapi bila kita mengkonsumsi makanan yang khabith dan tidak baik, juga akan berpengaruh terhadap fisik. Demikian pula jiwa kita, akhlak dan perilaku kita. Wahai para rasul, makanlah dari segala yang thayyib, yang baik. Inni bima ta'malu wa'malu salihah, dan kerjakanlah amalan-amalan saleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku dengan apa yang kalian kerjakan, dengan apa yang kalian perbuat, Maha tahu. Artinya Allah Maha tahu apa-apa yang bermanfaat bagi kita, apa yang merugikan kita. Dia yang menciptakan kita, yang menciptakan tubuh kita dan menatanya, yang menciptakan juga jiwa kita. Maka Allah tahu mana yang baik untuk tubuh dan jiwa kita dan mana yang tidak baik untuk pertumbuhan tubuh dan jiwa kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan para rasul agar memilih makanan-makanan yang thayyib dan memerintahkan mereka untuk mengerjakan amalan-amalan soleh. Di sini Allah kaitkan antara amal-amal soleh dengan makanan-makanan yang mereka makan. Lalu kepada orang yang beriman, Allah juga memerintahkan hal yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memakan dari segala yang thayyib, yang baik, yang kami berikan untuk kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah bila kalian menganggap diri kalian hanya kepada Allah kalian mengabdi dan beribadah. Jadi kita lihat perintah yang ditujukan kepada para rasul sama dengan perintah yang ditujukan untuk orang-orang yang beriman.
Makanan yang halal dan thayyib akan membersihkan jasmani kita, begitu pula jiwa kita, dan membantu kita untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah, mencintai apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan kebaikan dan membenci serta menjauhi segala yang buruk. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum, bukan hanya untuk para nabinya maupun orang yang beriman, tapi secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia yang diciptakan oleh Allah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi ini, pilih yang halal, yang tidak termasuk dari apa yang diharamkan Allah, thayyiba dan yang thayyib. Thayyib pada zatnya, di mana makanan tersebut merupakan makanan yang sehat, baik sembelihan, hasil-hasil tumbuh-tumbuhan. Hindari makanan-makanan yang tidak thayyib, yang tidak sehat bagi kita semua. Walaupun nikmat di mulut kita, walaupun cepat sajinya seperti makanan-makanan yang cepat saji, tapi kalau tidak thayyib, tidak sehat, apalagi kita tidak jelas apakah dipotong dan disembelih sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan dapat merusak tubuh kita dan merusak jiwa kita. Oleh karena itu, pada akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang pada usia muda yang seharusnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, penuh semangat, tubuh mereka mengalami kerusakan, terjangkit oleh berbagai macam penyakit, padahal mereka masih dalam keadaan muda, yang seharusnya tubuh mereka dalam keadaan kuat, disebabkan mereka tidak menjaga pola makan mereka. Oleh karena itu, orang yang menjaga makannya memilih yang halal, memilih juga yang thayyib, bukan hanya memilih makan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dia akan dapat betul-betul memelihara kesehatan tubuhnya, jiwanya, dan juga akhlaknya. Yang dipengaruhi oleh makanan yang halal dan thayyib ini juga akan betul-betul tumbuh, berkembang, mencintai hal-hal yang bajik, yang baik dan mulia, menjauh dan merasa jijik dari perbuatan-perbuatan yang hina. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Apa maksud dari larangan ini? Setelah Allah memerintahkan kita untuk memilih makanan yang halal dan thayyib, syaitan untuk menjerumuskan manusia, di antara langkahnya yang paling betul-betul yang paling bermanfaat dan paling efektif adalah dengan membiarkan anak manusia mengkonsumsi makanan yang tidak halal dan tidak thayyib. Oleh karena itu, perhatikan para wali murid, kepada para orang tua, kepada anak-anak kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa dosa pertama umat manusia ketika masih berada di surga, pelanggaran dan dosa yang mereka lakukan, yang pertama adalah mengkonsumsi apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kakek kita melupakan peringatan Allah, memakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung pakaian yang melekat pada tubuh mereka terlepas, aurat mereka tersingkap, mereka terjatuh dari tempat yang mulia menuju tempat yang rendah dan hina, itu kehidupan dunia ini. Mereka terusir dari surga disebabkan karena mereka mengkonsumsi makanan yang dilarang oleh Allah, dan Allah telah memberikan peringatan sebelum. Oleh karena itu Allah ingatkan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Kalau kalian lakukan, kalian akan terjerumus dalam orang-orang yang zalim. Nah, orang-orang yang suka memakan makanan yang tidak thayyib, yang didapatkan dari usaha-usaha yang diharamkan Allah, walaupun makanan itu sendiri pada zatnya thayyib, bukan makanan yang diharamkan, tapi didapatkan dari usaha yang tidak thayyib, wal iyadzu billah,
membuat dia terjerumus ya, ke dalam kehinaan, terjerumus dalam kezaliman. Dan ini ditegaskan oleh Al-Quran. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan untuk menggiring kita mengikutinya, menjadi pengikutnya, menjadi abdi-abdinya dengan mengajak kita memakan makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan trik syaitan dari mulai ketika kakek kita, nenek kita masih berada di surga. Jadi waspada terhadap tipu daya syaitan melalui makanan yang diharamkan Allah, yang tadinya kita sholat dengan baik dan khusyuk. Kekhusyuan kita hilang karena mengkonsumsi apa yang diharamkan Allah dan makanan-makanan yang tidak baik. Yang tadinya kita tidak menyukai perbuatan-perbuatan keji, begitu kita makan makanan yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah, subhanallah, mulai hati kita condong pada perbuatan-perbuatan keji, pada apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kelanjutan dari ayat tadi, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Tujuan syaitan membisik-bisikkan kalian memakan apa-apa yang diharamkan Allah, tujuannya apa? Tujuannya Allah jelaskan 3 tujuan. Yang pertama, ya'murukum bis-su', ingin mengajak kalian, memerintahkan kalian, menjerumuskan kalian ke dalam perbuatan yang buruk. Yang tadinya kalian melakukan perbuatan yang baik, beralih kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tidak baik, dengan makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kalian. Wal fahsya, dan menjerumuskan kalian ke dalam perbuatan keji, yang tadinya jauh dari perzinaan, jauh dari perbuatan kotor. Subhanallah, setelah mengkonsumsi apa-apa yang diharamkan Allah, apalagi berlarut-larut, langsung jiwanya yang tadinya mencintai kebajikan-kebaikan, mencintai perbuatan-perbuatan keji yang memalukan, yang dulu merupakan perbuatan yang dibenci dan dijauhinya. Oleh karena itu banyak pejabat-pejabat yang tadinya orang soleh, menjaga kebersihan hidupnya, menjaga istrinya, rumah tangganya. Begitu dia menjabat, menerima penerimaan yang diharamkan Allah, diberikan makan untuk keluarganya, langsung jiwanya mengalami kerusakan. Yang tadinya merasa jijik dari pelacur-pelacur yang hina, subhanallah, semenjak dia memakan apa-apa yang diharamkan Allah, dia mulai punya kecondongan ke arah tersebut. Bahkan dia memandang istrinya sebagai pasangan yang tidak menarik lagi seperti sebelumnya. Oleh karena itu waspadalah, berhati-hatilah dari makanan yang haram dan tidak thayyib. Yang ketiga, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, menjerumuskan kalian untuk berbicara atas nama Allah tanpa dasar pengetahuan, mendorong kalian untuk berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melalui makanan yang haram, yang merupakan trik dan langkah-langkah syaitan, syaitan berhasil menjerumuskan manusia untuk melakukan 3 hal. Melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, menjerumuskan kalian ke dalam perbuatan yang keji. Ketiga, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak perlu heran, kemarin kita jumpai orang tersebut baik, jujur, memiliki idealisme, ketakutan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketakwaan. Tapi semenjak dia menerima penerimaan yang diharamkan Allah, menduduki jabatan yang membuat dirinya lupa, dia lupa akan apa-apa yang tadinya merupakan pegangan hidupnya. Dia memandang agama itu sebagai hal-hal yang sepele, yang bisa diatur, disesuaikan dengan hawa nafsunya. Dia tidak lagi memiliki rasa takut kepada Allah, wal-iyadzubillah. Oleh karena itu, hendaklah kita membiasakan anak-anak kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, yang tidak termasuk dari apa yang diharamkan Allah. Terkadang sebagian orang, sebagian anak-anak kita memandang selagi bukan termasuk dari babi, ya, dari bangkai, ya, dari darah, itu berarti merupakan hal yang halal. Dia lupa, walaupun dia mengkonsumsi sapi, katakan steak, ya, atau mengkonsumsi kambing, ya, di restoran-restoran yang disediakan, pernahkah dia bertanya bahwa makanan tersebut sudah disembelih sesuai dengan aturan Islam atau bukan? Karena banyak
sapi-sapi impor yang datang masuk ke negeri kita yang tidak disembelih sesuai dengan aturan syariat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam suratul An'am sebanyak 3 kali. Wa kulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makanlah dari apa yang telah disebutkan nama Allah padanya pada saat penyembelihan. Kalau kalian mengaku beriman kepada ayat-ayat Allah. Lalu berikutnya, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Kenapa kalian tidak suka memakan apa yang telah disebutkan nama Allah padanya? Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih. Padahal Allah telah merincikan bagi kalian apa yang diharamkan atas kalian kecuali dalam keadaan darurat. Jadi bukan hanya melihat hewannya apakah termasuk dari yang dihalalkan Allah atau termasuk dari yang diharamkan Allah, tapi penyembelihannya menentukan makanan tersebut thayyib dan tidak thayyib. Di saat kita menyembelih dengan menyebutkan nama Allah, makanan tersebut berubah menjadi thayyib. Tapi dikala kita memakan sesuatu walaupun hewannya merupakan hewan yang dihalalkan Allah, tapi tanpa menyebutkan nama Allah, maka dia berubah menjadi makanan yang khabith, yang busuk. Oleh karena itu di saat kita berbelanja di pasar, sebaiknya kita di saat membeli ayam, hendaklah kita membeli ayam yang hidup sebelum dipotong. Lalu minta kepada yang memotongnya untuk menyebutkan nama Allah, bukan ayam-ayam yang tergeletak, yang telah disembelih, yang tidak jelas apakah dia mati, ya, dipotong, disembelih sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Nah, banyak orang tidak memperhatikan hal ini, hanya memilih ayam-ayam yang harganya lebih murah. Padahal yang sehat, yang baunya pun baik adalah ayam-ayam yang hidup kemudian disembelih. Kita tahu penyembelihannya dan disebutkan nama Allah padanya. Inilah makanan yang halal dan thayyib sebagaimana yang diterangkan Allah dalam kitabnya. Tapi sayang, sungguh sayang, anak-anak kita, pemuda-pemudi kita, bahkan orang-orang tua kita, mereka kurang memperhatikan hal ini. Dengan mudah mereka mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji, ya, tanpa memperhatikan apakah makanan tersebut merupakan makanan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau kita kaum muslimin tidak berhati-hati dalam hal ini, apa kita berharap orang di luar Islam yang menjual makanan tersebut akan lebih berhati-hati untuk kita? Kalau kita yang beragama Islam tidak peduli, bagaimana orang-orang yang tidak beragama Islam? Bagi mereka mudah sekali untuk mendapatkan sertifikat halal, tapi pelaksanaannya setelah itu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, kecuali kalau ada pengawasan kontrol dari orang-orang Islam yang dipercaya keimanannya untuk mengawasi produksi makanan-makanan yang mereka produksi dari mulai penyembelihan. Di Singapura umat Islam lebih berhati-hati, di mana sertifikat halal diberikan kepada McDonald ataupun Kentucky setelah apa? Setelah adanya kontrol, bukan hanya sekali, tapi pengawasan kontrol di mana ada yang diberikan gaji untuk mengawasi tahapan produksi hingga penyajian dari makanan tersebut. Kalau tidak memenuhi ketentuan syariat, maka mereka tidak akan mendapatkan sertifikat halal. Dulu McDonald di Singapura mendapatkan sertifikat halal sebelum Kentucky, karena Kentucky merasa bahwa di Singapura bukan hanya orang Islam. Ternyata outlet McDonald di mana-mana tempat ramai, baik kaum muslimin maupun orang di luar Islam. Ternyata orang di luar Islam juga mengikuti kaum muslimin. Akhirnya lama-kelamaan Kentucky dipaksa untuk apa? Untuk menyesuaikan produksinya sesuai dengan ketentuan Islam. Baik dari penyembelihan, di bawah pengawasan dan kontrol, hingga dalam proses memasak tidak menggunakan bahan-bahan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita di Indonesia kurang berhati-hati, oleh karena itu tidak heran moral bangsa kita ini benar-benar susah untuk dikendalikan, dalam keadaan liar, bahkan mendengarkan ayat-ayat Allah dan peringatannya mereka tidak peduli. Umat Islam di Indonesia yang mayoritas tidak sama sekali menghargai agama kita, tidak berhati-hati. Sedangkan umat Islam minoritas di sebagian negara mereka betul-betul berhati-hati untuk menjaga agama mereka. Mereka maju, sedangkan kita mundur.
mereka betul-betul menjaga agama mereka dengan baik sedangkan kita mengabaikannya. Bagaimana rahmat Allah akan turun kepada kita semua. Jadi kepada para wali murid, para orang tua dan anak-anak pemuda-pemudi Islam, mari bersama-sama kita menjaga makanan, asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, karena ini akan berpengaruh terhadap tubuh kita, terhadap jiwa kita, akhlak dan perilaku kita. Demikianlah apa yang kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan dapat mengingatkan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.